sifat itu kita lakukan, maka insya Allah kita akan dijamin oleh Rasulullah Muhammad SAW masuk surga. Jadi beliau bersabda, jaga 6 perkara pada diri kalian, pasti aku akan menjamin kalian untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjamin, yang menggaransi adalah Nabi Muhammad SAW, bukan manusia biasa. Kalau janji dan garansi dari manusia biasa mungkin banyak yang tidak bisa ditepati, tetapi ini adalah janji manusia pilihan, janji Rasulullah Muhammad SAW. 6 amalan itu, yang pertama Rasulullah menempatkan pada jujur. Jadi beliau mengatakan yang pertama yang harus kita lakukan adalah berkata yang jujur. Anak-anak sekalian, berkata yang jujur sangat penting bagi kita semuanya, apalagi kaitannya dengan sosial bermasyarakat ya. Jadi ketika kita bermasyarakat kemudian kita berkata tidak benar, berkata tidak jujur, maka selama itu juga kita tidak akan dipercaya oleh orang lain. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah senantiasa berkata yang jujur. Apabila anak-anak berjanji, maka penuhi janji. Ya, jadi apabila kita punya janji, sekecil apapun janji itu, maka penuhi janji itu. Ada satu tuntunan Rasulullah SAW, kalau kita mau berjanji maka ucapkan dengan kata-kata insya Allah. Ucapkan dengan kata-kata insya Allah. Insya Allah itu semoga Allah menghendaki ya. Jadi dengan kalimat itu maka kita juga berupaya secara maksimal untuk melakukan atau memenuhi janji yang sudah pernah kita ucapkan. Anak-anak, ketika dalam pembelajaran para ustaz-ustazah memberikan tugas, memberikan PR, memberikan pekerjaan yang lain atau proyek yang lain, nah pada saat sudah ditentukan untuk mengumpulkan, maka seyogianya anak-anak juga mengumpulkan sesuai dengan janji, sesuai dengan kesepakatan bersama. Misalnya Ustadz Lutfi memberikan tugas bahasa Arab untuk membuat percakapan atau menulis dan lain sebagainya, cuma ditentukan harinya, tolong besok Jumat dikumpulkan, waktunya Ustadz Lutfi. Maka anak-anak juga harus mengupayakan semaksimal mungkin untuk bisa mengumpulkan tugas sesuai dengan yang sudah diberikan oleh Ustadz Lutfi. Demikian juga dengan tugas yang diberikan oleh para ustadz-ustadzah yang lainnya. Yang ketiga, tunaikanlah amanah. Amanah itu adalah kepercayaan yang Allah berikan kepada kita, yang orang lain berikan kepada kita. Maka saat kita diberikan amanah, maka kita wajib untuk melakukan atau melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya ya. Jadi manakala kalau kita diberikan amanah kemudian tidak kita tunaikan amanah dengan sebaik-baiknya, maka bisa jadi kita tidak akan dipercaya lagi. Atau kita diberikan amanah kemudian kita khianati, tidak menunaikan amanah itu, maka kita bisa masuk dalam kategori ciri-ciri orang munafik. Jadi ketiga hal yang pertama ini ada kaitannya yang sangat erat. Yang pertama tadi, bila berkata hendaknya jujur. Yang kedua, penuhi janji. Dan yang ketiga, tunaikan amanah. Dan apabila ketiga itu ada pada diri kita atau salah satunya, maka kita termasuk golongan orang-orang munafik. Ayatul munafiki salatun, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri orang munafik itu ada tiga. Yang pertama, apabila berkata dia dusta.
apabila dia berjanji dia mengingkari, dan apabila diberikan amanat ia mengkhianati. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, ketiga hal ini yang paling pokok yang Rasulullah berikan di awal amalan yang akan bisa mengantarkan kita menuju surganya Allah. Oleh karena itu anak-anak sekalian, ayo kita sama-sama berusaha semaksimal mungkin. Kalau ustaz-ustazah di sekolah, kalau pihak sekolah mau menyampaikan atau mengirimkan surat untuk disampaikan kepada orang tua, maka anak-anak harus menyampaikan surat itu kepada orang tua. Itu salah satu bentuk amanah yang harus ditunaikan oleh anak-anak. Amanah diberikan sekolah lewat anak-anak untuk disampaikan kepada orang tuanya. Itu contoh yang paling ringan terkait dengan menunaikan amanah. Yang keempat, yaitu jaga kemaluan kalian. Kata Rasulullah SAW, jaga kemaluan kalian. Jadi harus berusaha semaksimal mungkin menghindari perbuatan-perbuatan yang homoseks, lesbian, onani, dan lain sebagainya. Jadi ini penting bagi kita semuanya. Dan yang kelima adalah tundukkan pandangan. Kedua mata kita hendaknya kita gunakan untuk yang baik-baik, menghindari dari pandangan-pandangan yang dilarang, pandangan-pandangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya anak-anak jangan sampai melihat film porno atau apa yang lainnya yang dilarang, yang berbau maksiat. Dan yang keenam adalah tahan tangan kalian. Hendaknya kita menahan tangan kita dari hal-hal yang bisa merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, termasuk diantaranya adalah mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, kemudian mencuri atau mengambil barang milik orang lain. Itu adalah hal-hal yang manakala 6 hal tersebut kita bisa melakukan dengan sebaik-baiknya, maka kata Rasulullah SAW, aku akan menjamin untuk kalian untuk bisa masuk surga. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, tentu diiringi dengan ibadah yang maksimal, dengan iman yang kuat, dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam sifat atau amal itulah diantaranya yang manakala kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah keenam amalan itu akan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, anak-anak tetap semangat dalam kondisi pandemi, belajarnya masih BDR, belajar dari rumah, masih PJJ. Jadi anak-anak tetap semangat. Kondisi yang seperti ini tidak hanya ada di kita, tetapi insya Allah seluruh dunia masih mengadakan BDR atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu kondisi yang seperti ini jangan kita keluhkan, tapi mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan senantiasa atau mudah-mudahan pandemi segera diangkat, kemudian kita bisa normal masuk kembali. Yang terakhir, hari ini jadwalnya untuk pengambilan kartu perdana belajar Merdeka Belajar untuk anak-anak putri. Kemudian besok hari Sabtu anak-anak yang putra secara bergantian sesuai dengan jadwal yang sudah kami berikan lewat kualitas. Tetap semangat anak-anak ya, mudah-mudahan kita tetap sabar, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.